Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Guru Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertasari, Ibu Sri Sinarwati SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat SD Negeri 1 Kertasari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya, kesehatannya, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Fajar Sabudi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 1 Kertasari. Pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Untuk susunan acara pada
siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian acara berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara berikutnya yaitu diseminasi tentang budaya positif di SD Negeri 1 Kertasari ini, dan acara berikutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pada kesempatan siang hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang berlangsung pada pagi hari ini, siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya SD Negeri 1 Kertasari sekolah kita yang kita cintai bersama. Acara berikutnya yaitu sambutan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sekedar apa yang menyambut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak Fajar secara kualitas ya, CGP juga rekan-rekan yang keluarga besar SDSN Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Pak Fajar, yaitu dalam acara diseminasi modul 1/4 tentang budaya positif. Terima kasih Pak Fajar, dengan adanya kegiatan CGP ini otomatis ini akan menambah pengetahuan, wawasan, terutama khususnya pada Pak Fajar, tapi juga tidak pada Pak Fajar saja, tapi pada saya juga rekan-rekan Pak Fajar. Semoga nanti dalam penyampaian dan pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses sampai nanti Pak Fajar lulus TGP ini. Juga monggo untuk kegiatan diseminasi modul 1/4 ini kita ikuti dengan baik sehingga nanti akan menambah wawasan pengetahuan dari kita. Kalau nanti ada salah satu guru yang mengikuti jejak Pak Fajar untuk mendaftar sebagai CGP. Nanti dilaksanakan dengan baik Pak Fajar. Semoga berjalan dengan lancar. Saya hanya ini saja. Nanti kalau saya matur banyak nanti tidak meminta waktu. Oke, mari kita ikuti tentang dapat menambah wawasan, pengetahuan sehingga dapat bisa memajukan terutama SDN 1 Kertasari sini, baik guru maupun para peserta didik. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu diseminasi dari calon guru penggerak akan kami sampaikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan, yang telah memfasilitasi, yang telah mendukung kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-8, dan juga kepada rekan-rekan sejawat semuanya, Bapak Ibu guru SD 1 Kertasari yang sudah berkenan bersama-sama berkolaborasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran di SD 1 Kertasari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini acaranya adalah diseminasi
tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Tosari. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya ada di sini untuk mari kita satukan pemahaman kita satukan persepsi kita semuanya adalah guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi kolaborasi, saling mendukung adalah kunci utama keberhasilan suatu kegiatan di sekolah. Sekali lagi, SD Negeri 1 Tosari adalah sekolah kita semuanya, tempat kita semuanya bersama-sama dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya, mari kita berkolaborasi, saling mendukung. Insya Allah, ketika kita saling mendukung, saling berkolaborasi, apa yang akan kita capai, yang dicita-citakan, yang menjadi visi sekolah pasti akan tercapai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah sejarah seterusnya. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini kita adalah belajar bersama-sama. Yang berbicara di depan belum tentu lebih paham atau lebih tahu, tapi kita di sini bersama-sama belajar. Manakala ada hal yang positif, mari kita laksanakan bersama-sama dalam rangka nanti untuk memajukan dan mewujudkan visi kita. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita sekarang ini masuk kepada sebuah kurikulum namanya kurikulum merdeka. Di situ adalah dasar filosofi yang diharapkan berkembang dalam dunia pendidikan, yaitu filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Maka sambil kita belajar, sambil juga berefleksi sejauh mana kita sudah melaksanakan dan bagaimana upaya kita untuk mewujudkan filosofi yang diharapkan Ki Hajar Dewantoro. Apa menurut Ki Hajar Dewantoro? Guru sejatinya adalah penuntun. Penuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam yang dibawa oleh masing-masing anak maupun kodrat zaman. Sekali lagi, menurut Ki Hajar Dewantoro, kita guru hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya kodrat anak. Ada hal yang mendasar yang berbeda dengan paradigma lama. Kalau paradigma lama itu kita guru menuntut siswa agar tuntas, agar tercapai ini, agar kriteria bisa tercapai. Namun paradigma baru mengembalikan pada sejatinya pendidikan, yaitu guru hanya memiliki kewenangan menuntun siswanya. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan bahwa pendidikan semuanya orientasinya adalah berpihak pada anak. Kita sebagai seorang pendidik guru itu menghamba
pada anak, menghamba kepada kebutuhan anak. Ini adalah paradigma belajar yang baru, yang mau tidak mau kita harus mau menyesuaikan, karena tuntutan zaman juga sudah berubah. Anak-anak, murid-murid pada zaman yang dulu dengan zaman sekarang juga berubah. Oleh karenanya pendekatan yang harus dipunyai atau yang dilakukan guru juga pasti harus berubah. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga memberi gambaran bahwa guru itu seperti seorang petani, di mana ketika petani itu diberikan oleh bibit yang baik, tanah yang baik, tetapi kalau petaninya ini tidak kreatif, tidak bisa memahami karakter dari tanamannya juga tidak bisa berkembang dengan baik. Tetapi kalau si petani memahami karakter jenis tanamannya, bagaimana cara mengurusi tanaman itu, bagaimana cara memaksimalkan tanaman itu, maka dalam kondisi apapun si tanaman akan tumbuh kembang dengan pesat. Oleh karenanya guru diibaratkan sebagai petani dan murid-murid adalah bibit-bibitnya itu. Bibit itu sudah bagus, lahannya sudah bagus, tapi kalau petaninya tidak memahami karakter dari bibit itu, maka si bibit tidak akan tumbuh dengan maksimal. Oleh karenanya sekarang paradigmanya adalah bagaimana kita bisa memahami karakteristik dari murid-murid kita, sehingga nanti di dalam kegiatan pembelajarannya kita bisa melaksanakan, memenuhi, memfasilitasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini paradigma baru itu. Jadi pembelajaran itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai kebutuhannya dan tahap kembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa paradigma pembelajaran kita harus memahami diferensiasi. Kita juga harus memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka di situ ada kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya berbeda-beda. Ketika kita memahami bahwa potensi anak berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda, maka sebagai seorang guru kita juga harus memberi fasilitas melaksanakan kegiatan pembelajaran berbeda-beda guru. Dan kurikulum merdeka orientasinya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu semuanya sudah paham ya. Profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka sudah sering disampaikan untuk bersama-sama kita laksanakan. Apakah profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah mewujudkan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan adalah menghantarkan murid-murid untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan.
Yang kedua, yaitu berkebinekaan global, menyadari bahwa kita ini berbeda-beda. Kita ini berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Dalam segala aspek kita berbeda-beda. Maka tujuan pendidikan adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Kemudian dengan menghargai perbedaan, kita bisa menyatukan perbedaan dalam beragama. Artinya tidak menjadikan sama, tetapi kita menghargai perbedaan. Kemudian dimensi yang ketiga adalah mandiri. Kita sangat mengharapkan murid-murid kita itu murid-murid yang mandiri. Artinya murid yang tahu tanggung jawabnya, murid yang tahu perannya, sehingga dia sadar akan dirinya sendiri. Yang keempat, bergotong royong. Kemudian yang berikutnya bernalar kritis, nanti akan kami sampaikan. Dan yang berikutnya adalah kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Paradigma pembelajaran yang baru adalah mengarahkan, menuntun murid-murid kita menuju pada profil dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, kita akan masuk di materi yang kedua. Disiplin. Pernah mendengar istilah disiplin, Bapak Ibu? Pernah. Kalau berbicara disiplin, biasanya berkaitan dengan apa? Kepatuhan terhadap aturan. Yang dikatakan disiplin adalah patuh terhadap aturan disiplin. Yang dikatakan tidak disiplin, tidak patuh pada aturan. Nah, biasanya dalam budaya kita, makna disiplin itu diartikan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungnya ketika kita mau berdisiplin ada ketidaknyamanan. Yang dimaksud ketidaknyamanan adalah mengapa kamu berangkat pagi-pagi? Karena saya khawatir nanti kalau terlambat dihukum. Kenapa kamu mengerjakan PR? Karena khawatir nanti dihukum. Artinya kata disiplin mematuhi terhadap kepatuhan terhadap aturan itu biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Itu disiplin. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, yang paham terhadap aturan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Yang dimaksud nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang semua orang memahami dan setuju. Tidak hanya nilai agama A, agama B, atau suku A atau suku B. Contoh, kejujuran itu nilai universal. Karena semua agama, semua manapun akan mengatakan jujur itu hal yang positif. Hormat adalah nilai universal. Di agama A perilaku terpuji, di agama B juga sama, di daerah ini juga sama. Nah, ini yang namanya nilai-nilai universal. Itu nilai-nilai yang tidak dibatasi oleh cakupan daerah, agama, atau apapun. Nilai-nilai itu nilai kebaikan yang semuanya sepakat. Hanya di dalam disiplin itu kita masih dibatasi oleh motivasi ekstrinsik. Nah, motivasinya itu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam sendiri. Mengapa Mas kok datang terlambat? Mengapa Mas kok datangnya tepat waktu? Ya, saya menghargai waktu. Mengapa Mas datangnya tepat waktu? Ya, karena kalau terlambat dimarahi oleh ibu guru. Itu dari luar.
Berarti motivasinya motivasi dari luar. Nah, budaya positif adalah mengarahkan bahwa apapun yang dilakukan murid timbul dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena orang lain. Alasannya betul-betul karena dia tahu bahwa nilai itu adalah nilai yang baik. Menemukan uang dikembalikan. Loh, kamu kok mengembalikan uang? Iya, biar saya mendapat pujian. Itu motivasinya berekspresi dari Tuhan. Tapi iya, karena saya sadar bahwa hal itu adalah perilaku anak saya. Itu ini yang namanya prinsip. Prinsip itu segala sesuatu yang didasarkan dari diri kita. Termasuk kita Bapak Ibu Guru, kita datang tepat waktu. Kalau kita masih karena motivasinya kinerja itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, iya. Wah, tepat waktu bergolong ada ekstrinsik. Kita pulang jam 2 dari habis waktunya, itu intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik itu gampangannya kuatin hukum, kepingin mendapat penghargaan, kepingin mendapat pujian. Intinya melakukan sesuatu ini bukan karena kita dari kesadaran sendiri. Oh, karena saya menjadi kewajiban saya itu prinsip. Ya, kita belajar ke arah situ Bapak Ibu. Jadi dalam menciptakan disiplin positif itu memang ada motivasi intrinsik, sehingga diharapkan budaya disiplin positif itu adalah motivasinya berasal dari diri sendiri. Itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa karena sombongan, tanpa karena imbalan, tanpa karena tekanan, tanpa karena khawatir dihukum, tanpa karena diancam. Jadi kita melakukan hal yang positif itu karena betul-betul kita memahami bahwa itulah kewajiban hal positif. Tentu yang berbicara itu juga belum bisa menerapkan itu, kita belajar bersama-sama. Tapi marilah ketika kita memiliki gambaran kenapa pengetahuan kita masuk ke situ, ya kita belajar. Berat memang, saya juga belum sampai ke makomnya itu, ke level itu. Tapi jadi budaya positif di SD kita itu diawali dari disiplin positif. Ketika disiplin positifnya sudah muncul, sudah kuat, maka dengan otomatis budaya itu akan jadi disiplin. Nah, Bapak Ibu, berikutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar kita manusia. Ada 5. Yang pertama dan yang paling utama, yang paling mendasar adalah kita ini melakukan apapun perbuatan dalam rangka untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Dengan cara apa? Pemenuhan kebutuhan hidup, makan, minum, melindungi diri, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar. Kita melakukan sesuatu buat apa tuh? Untuk kebutuhan diri saya, pasti. Pak Fajar datang sampai ke sini dalam rangka apa? Mencari nafkah. Tujuannya apa? Bertahan hidup. Jadi melakukan perbuatan apapun itu dasarnya adalah bertahan hidup. Kita itu melakukan apapun pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kalau kita seseorang
kemudian datang pada suatu tempat kita tidak diterima, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Sakit, iya. Makanya kebutuhan mendasar kita adalah kebutuhan kasih sayang. Kalau tidak punya teman bagaimana? Gampang itu jotake, dinengake rasanya seperti apa? Sakitnya di sini. Ya. Jadi kebutuhan kedua setelah kebutuhan hidup itu kebutuhan kasih sayang kita. Kita berkeluarga, kita punya saudara, kita punya teman, kita bisa diterima dalam sebuah komunitas. Itu adalah kebutuhan kita. Pak In misalkan dengan Denzel masuk ke sebuah tempat mau berlatih badminton, Pak In pendatang baru. Ketika yang didatangi ini tidak menyapa atau menjaga jarak atau maka kebutuhan kita adalah kebutuhan diterima di komunitas apapun itu. Nah, kebutuhan berikutnya adalah penguasaan. Kita apapun yang kita lakukan pasti kita itu pengen kita itu didengar, kita itu dianggap, kita itu diadakan. Pada bahasanya contoh sih orang anggap bagaimana. Tapi kita ini sebagai manusia itu kepengen punya pada bahasanya Pak sini, nah Pak sini itu mengajar itu adalah sebagai penguasaan. Orang yang diajak adalah orang yang dikuasai. Sini, Bu minta tolong diambilkan ini kan penguasaan terhadap orang yang diminta. Nah, kita juga punya. Jadi kebutuhan kita adalah penguasaan. Anak-anak kita juga sama, kebebasan. Tidak ada orang yang ingin pasti di dalam hatinya punya kemerdekaan, mandiri, otonom terhadap diri kita. Kita itu mau melakukan apapun, orang lain tidak bisa mempengaruhi, mengontrol kita. Jadi, misalkan kalau kita otomatis ya dari disiplin itu kita dikontrol oleh aturan pasti. Mau pakai seragam, mau pakai baju sudah ditentukan, mau ini sudah ditentukan. Kita tidak punya kemandirian, tidak punya kebebasan. Bagaimana juga? Anak juga sama nanti ke anak-anak. Ini nggak boleh, harus ini. Maka kebutuhan kita adalah kebutuhan kebebasan kita mengekspresikan diri. Kebebasan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu hiburan, mendengarkan musik, nonton, jalan-jalan. Itu kebebasan kita, kesenangan kita. Ketika kesenangan kita, orang lain tidak bisa. Iya. Oh, sama dulu suka-suka aku bisa juga. Maka itulah kebutuhan dasar manusia. Pasti ada. Termasuk nanti di dalam kegiatan pembelajaran, kebutuhan ini ada semua. Semisal nanti di prakteknya anak itu ada yang ngelindor, begitu ternyata dia butuh kasih sayangnya. Anak misalnya siapa lari itu dia kebebasan. Ada kebutuhan semuanya di situ. Ada semua bulanan dialog kapal itu dia kebutuhan kesenangan masing-masing ada. Jadi nanti bagaimana kita bisa memfasilitasi menggunakan kebebasan yang ada, kebutuhan dasar manusia itu, bagaimana kita mendekatinya, sudut pandangnya, bagaimana kita memberdayakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya motivasi. Anak pendidik kita semuanya itu memiliki namanya motivasi. Perbuatan, tindakan, perilaku kita pasti punya motivasi.
Sewu, contoh sini. Ketika ada kejadian kejahatan, maka Pak Polisi akan mengejar motifnya apa? Motifnya apa? Motivasinya apa? Karena tidak ada perbuatan perilaku tanpa ada tujuan. Pasti ada sesuatu alasan yang mendasar. Pasti. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pak Fajar ikut CGP angkatan 9. Motivasinya apa? Wah, motivasinya kan banyak. Motivasinya apa? Tujuannya apa ikut CGP? Ingin promosi? Tidak. Ingin mutasi? Tidak. Nah, apa motivasinya? Pasti ada. Oh, ingin mencari teman, tambah teman. Ingin tambah ilmu. Nah, itu kan motivasi. Masing-masing punya motivasi. Tidak ada yang sama motivasinya ini. Apa boleh itu? Anak juga punya motivasi, kita juga punya motivasi. Hanya motivasi kita itu seyogyanya sebaiknya diluruskan kalau niat itu. Mau apa kita itu motivasi. Nah, motivasi itu dalam perilaku manusia ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan yang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yuk, kita refleksi. Kita kalau di jalan raya menggunakan helm, apa motivasinya? Ya apa? Keselamatan diri kita sendiri dan mungkin orang lain. Sebagian besar dari kita adalah takut terkena. Artinya ketidaknyamanan terhadap hukuman. Ya, kalau kita melakukan sesuatu karena khawatir ini nanti tidak seperti ini, maka itu masih motifnya ekstrinsik dari luar itu, karena takut tidak hukuman, takut pada polisi. Siswa kita tidak mengajarkan PR, kenapa? Nah, takut pada guru. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah motif. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Jadi apa yang dilakukan murid kita, disiplin itu sebagai pengharapan dari guru. Kepengen dipuji lah, kepengen dikasih stiker lah, kepengen dipuji balik lah. Itu motivasi. Yang tadi motivasinya khawatir nanti dihukum Pak Guru, khawatir disetrap, khawatir begini, yuk disiplin. Nah, yang kedua disiplin. Apa namanya? Kepengen ini sebaiknya dihindari karena yang dituju adalah yang ketiga. Disiplin itu adalah murid kita melakukan disiplin karena sadar bahwa nilai-nilai kebajikannya itu baik. Tadi disampaikan Pak In, mengapa orang di jalan raya menggunakan helm? Keselamatan. Nah, itulah intensif kesadaran. Ada tidak ada Pak Polisi pakai helm? Jam 12 malam naik motor keluar, gak ada polisi kok, gak ada rahasia kok, tak rasa berhelm. Berarti disiplinnya masih di sini juga ini. Tapi karena kita kan betul, ini benar berhelm banget. Ya helm itu kan untuk keselamatan.
itulah prinsip kita. Jadi dorongan dari berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini jujur saja, kita sebagai seorang pendidik pasti pernah memberi hukuman. Hukuman itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Pada saatnya mungkin bisa menyelesaikan masalah pada saat itu dalam waktu itu. Tetapi kita belajar usul tindakan kita. Hukuman itu karena hukuman itu suka-suka yang mau menghukum. Contoh, anak datang masuk ke sekolah, pakaiannya nggak lengkap, gimana? Tidak punya apa, alasannya apa? Keliling lapangan 2 kali. Apa yang terjadi waktu itu? Menyakitkan bagi yang rasakan. Malu, tidak nyaman, takut, ketemu Pak Guru takut. Karena apa? Memaksa. Bahkan bisa menimbulkan murid itu tidak jujur. Ini yang bahaya. Untuk supaya tidak dimarahi, maka dia menyampaikan alasan yang tidak jujur, menyembunyikan. Intinya adalah merasa minder. Ini yang dihindari. Jadi kita semuanya ini belajar, pasti apabila juga dia pernah melakukan itu, maka mari kita meminimalisir sehingga dampak berikutnya yang dulu tidak pernah kita pikirkan ini bisa dengan betapa menyakitkan ketika anak itu misalkan di kelas saya, kenapa nggak buat PR? Wah Pak, tadi malam kan diajak Bapak pergi kemana? Silakan, aduh, jongkok depan. Ini yang jongkok itu kawan satu aku dulu ya, akan terngiang yang dia Pak Guru akan terus itu. Sehingga hukuman itu pada saat itu menyelesaikan dia, tapi dampaknya itu yang kemudian juga kita lihat. Ini karena apa? Hukuman itu sifatnya satu arah, suka-suka yang menghukum. Anak nggak tahu, anak akan masuk nggak tahu nanti akan diapakan. Ujung-ujung tak punya, karena busi kuras nggak tahu. Sana begini ada begini. Jadi karena itu sekali lagi para belajar baru, maka kita juga harus bisa membedakan dulu dengan sekarang. Karena kalau sekarang seperti dulu kan anaknya luar biasa. Oke. Ini jadi berani. Monggo. Nah, konsep disiplin identitas gagal berikutnya. Penghargaan itu baik atau tidak? Memberi penghargaan itu baik atau tidak? Yo, dulu kita sering mendengar istilah reward punishment, penghargaan dan hukuman. Ternyata reward dan punishment itu akan menyebabkan identitas itu gagal. Kita kupas satu persatu. Pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yo, siapa yang bisa mengerjakan tunjuk tangan, nanti kalau saya kasih uang. Itu ya banyak. Namun melakukan sesuatu karena ada penghargaan, dia tidak akan mau melakukan sesuatu lagi. Penghargaan. Ini Pak Guru naik kok, kan saya tidak betul. Maka penghargaan itu untuk pada saat itu bagus, tapi dampak kedepannya betul. Karena cenderung akan menuntut oleh, akan nyuwun oleh, akan minta lagi. Ketika penghargaannya sama itu saja, maka yang terjadi adalah bosan. Paling yang ini stiker, paling fitnah itu yang dikhawatirkan.
Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Iri, Pak. Misalkan Pak Wajar memberi penghargaan kepada Mas Tio misalkan karena dapat. Lah yang lain, wah, Mas Tio mawon, karena memang betul bisa. Yang lain adalah timbul kecemburuan. Seakan-akan sayang, itu saja. Seakan-akan enggak baca itu. Ini kedepannya akan menimbulkan sifat iri. Bahkan saya oleh penghargaan terus pada kala malah dicek karo kancane. Wah, samanku sih. Kalau Pak Guru misalnya. Nah, itu saya khawatirkan situ. Penghargaan itu untuk jangka panjang ternyata tidak baik ternyata. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Bagi siswa yang mendapat hadiah itu saja dia tidak akan melakukan yang lebih baik. Cukup lah. Suruh yang terlalu bukan salah, dia yang terlalu bukan salah, dia tidak. Karena dia sudah jelas. Yang berikutnya, penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Mengenai kok menghukum itu bagaimana? Contoh, di kurikulum merdeka itu kan sudah tidak ada ranking-nya sudah tidak ada. Karena ranking itu dianggap menghukum. Bagi yang peringkatnya 1 akan merasa juara, orang tuanya akan mikir anak saya, ini sing peringkatnya jelek, minder luar biasa, ibunya akan malu. Maka sekarang sudah tidak ada sistem ranking, karena ranking itu menghukum, terus terang menghukum. Dulu yang ditanya pertama adalah ranking berapa? Usahaku 2, 1, apalagi lalu doa. Pokoknya biasanya kami ranking 1 tanpa ditanya langsung ditanya tidak pinter, itu 1. Tanpa ditanya kan kali wali langsung aku, wah hari itu alhamdulillah tingkat 1. Nah, jadi sebagai hukuman ya. Itu. Yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Contoh, anak yang sudah hafal 1 juz Al-Quran dia pasti akan bangga dengan pencapaiannya. Tapi bangganya diri malah dirusak oleh orang tuanya. Apa? Pakai hadiah. Dia tidak menghargai dirinya, menghargai usahanya. Ini malah justru akan menghargai imbalan dari orang tuanya. Jadi merusak, merampas harga menghargai diri. Itu konsep identitas disiplin dengan identitas agama. Nah, yang sukses yang bagaimana? Yang sukses itu yang konsekuensi. Bedanya hubungan dengan konsekuensi bersama. Tanggung jawab. Kalau konsekuensi itu 2 arah. Murid sudah tahu. Contoh, menyobekkan buku, konsekuensinya apa? Mengganti. Memecahkan kaca, mengganti. Membuang sampah di tempatnya, itu konsekuensi. Tidak mengerjakan PR, mengerjakan berkali bisa, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati. Jadi bentuk pendisiplinan, tapi siswa harus mengerti. Kalau saya bahkan terlambat, saya pasti akan seperti itu. Bisa tidur. Jadi kalau menghukum kurang lebih ujuk bersihkan sana, ke sana, lari itu menghukum. Tapi kalau ketika datang terlambat, konsekuensinya nyapu, dia sudah tahu, oh aku resikonya nyapu. Itu lebih. Karena terencana dan sudah disepakati. Nah, penguatan jangka pendek karena sering tidak tertanam pada dirinya. Contoh, menumpahkan minum temannya di kelas, konsekuensinya harus membersihkan. Nah, sekolah kita sudah masuk. Ketika ada air tumpah, anak kantor, Pak, pinjam, pelak, pel, itu kan sudah bentuk konsekuensi. Beda dengan siapa yang menumpahkan, oh itu, gini, kamu bersihkan, itu namanya menghukum. Tapi kesadaran
tanpa diperintah karena dia nyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya adalah konsekuensi. Kemudian monitoring kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang berikutnya ini istilah baru Bapak Ibu namanya restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara disadarkan tentang kesalahannya, diberi gambaran untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dan tanggung jawab. Dia tahu perbuatannya salah, dia berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya dan kemudian dia tanggung jawab. Contoh Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dia melakukan kesalahan apa, kemudian dari motivasi tersebut dia sadar. Contoh, ada anak yang kemudian nakal bahasanya itu, kemudian ada temannya yang manis karena nakal. Maka jangan kemudian kita menyalahkan sepenuhnya pada anak yang nakal. Karena ketika kita menyalahkan sepenuhnya tidak diselesaikan, justru permasalahannya dijatuhkan ke anak-anak akan jatuh lagi gagal lagi. Maka nanti ada proses restitusinya, kita bisa pelajari itu. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apapun yang dilakukan murid, dia dengan sangat sadar bahwa oh ternyata perilakunya salah. Oh betul. Setelah salah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya tak minta maaf. Nah, saya tak minta maaf itu bukan kemudian disuruh gurunya, yo kamu minta maaf. Kalau kamu minta maaf, masalah selesai. Itu motivasinya ekspresi lagi. Tapi apa yang ingin kamu lakukan biar masalah ini selesai? Saya ingin minta maaf Pak. Oh ya. Anak itu jangan kemudian diarahkan, tapi dipancing untuk sadar dan dia melangkah menyelesaikan dengan keinginannya sendiri. Yang berikutnya adalah menghormati dirinya dan orang lain. Dia ingin menghormati dirinya dengan meminta maaf. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering menyampaikan ke anak itu tentang minta maaf dan memberi maaf. Memberi maaf. Berikutnya, pengertian restitusi. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu intinya begini, bahwa anak berbuat salah jangan kemudian divonis otomatis salah, tapi bagaimana kita mengembalikan dia untuk menjadi lebih positif. Karena ketika salah, kemudian dijudge salah, maka dia akan lebih terperosok. Maka bagaimana kita mengangkat kembali, menyadarkan, mengembalikan pada karakternya, sehingga masalahnya selesai dan dia juga tidak berlama-lama di dalam kesalahannya itu, langsung kembali ke komunitasnya lagi. Itu namanya restitusi. Nah, ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar untuk memperbaiki diri atau memperbaiki hubungan.
Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Contoh, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini tawaran dari bumi. Bukan kemudian langsung menyalahkan sepenuhnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, alasannya tadi. Contoh, anak kita terlambat. Di balik keterlambatan itu pasti punya alasan. Nah, kita harus mau menjadi pendengar. Alasannya apa? Oh, alasannya begini, Pak. Karena mau berangkat harus menunggu adik karena ibunya sedang pergi. Nah, itu juga harus didengar. Setelahnya baru disadarkan apapun namanya kesalahan ya kesalahan, langkah berikutnya bagaimana. Jadi tidak langsung serta-merta menjas ini salah. Itu restitusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kita ingin membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, bukan tindakan yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini yang sering kita artikan segitiga restitusi. Segitiga restitusi pertama adalah menstabilkan identitas, mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Kalau dia salah, terus cowok ini dibombong. Ini jangan terlalu merenungi kesalahannya, tapi arahkan bahwa tindakan yang dilakukan itu salah, tapi ajak untuk mencari solusi. Memang agak ribet nih. Kemudian dengan apa? Menanyakan dengan keyakinan, mengembalikan kepada nilai-nilai universal yang tadi. Jadi ketika itu yang pertama menstabilkan identitas, melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ke hal positif, bukan kemudian memaklumi perbuatan salah atau mengiyakan hal yang jelek, tapi melakukan hal yang terbaik untuk mengembalikan kembali ke hal yang positif, menstabilkan identitas. Jadi orang yang berperilaku salah tidak kemudian terus meratapi kesalahannya terus, tapi sadar. Mendasarkan bahwa perilaku pasti punya alasan. Dan yang keempat, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, mengembalikan pada motivasi prinsip masing-masing. Itu segitiga restitusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, contoh ini. Tadi sebuah kasus yang diterapkan dengan pendekatan yang berbeda. Murid tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Pendekatan guru ini satu. Guru menghukum murid dengan cara menyuruh berdiri di kelas. Ini menghukum. Konsekuensinya mengerjakan lagi, meminta untuk mengerjakan pada waktu istirahat. Ini konsekuensi karena tahu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Ayo, masing-masing kelas kan kita punya keyakinan, kesepakatan bersama. Apa yang sudah dilanggar, tidak mengerjakan PR Pak. Terus bagaimana usaha kamu untuk menyelesaikan ini? Saya akan mengerjakan nanti Pak, itu kan. Terus tahu kesalahannya, tahu bagaimana ke depan akan lebih baik. Ini restitusi itu akan menjadi situ. Jadi anak itu menyadari kesalahannya, mencari tahu proses penyelesaiannya dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Ini sekarang, yuk Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk refleksi. Kita ini guru ada dalam 5 posisi. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 penonton, 5 manajer. Manakah kita ada di mana? Oke,
penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan fisik atau verbal. Verbal itu kata-kata dengan keras, nada tinggi itu verbal. Awas ya, hati-hati, atau bagaimana bahasa itu verbal. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem aturan atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Sekolah kita punya aturan. Kamu saja pasti seperti itu penghukum. Selalu pasti kamu mengajarkan ini mulai. Wah, dia mulai penghukum. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau seperti ini di depan anak seakan-akan yang paling benar adalah caranya kerja saja dulu saja. Orang aku, nah, ini itu menghukum. Semoga kita jangan ini untuk mendidik supaya tidak kata salahnya. Yang kedua, ini siapa ini? Pak Jan mungkin membuat rasa bersalah. Posisinya biasanya guru akan bersuara lebih mendayu-dayu, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, merendah hati, malah akan merasa dipernyambian apa wajar. Ingat, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sudah diberitahu kamu itu masih seperti itu. Tidak marah, nadanya itu biasa nih, jarang hatinya anak. Seakan-akan anak diposisikan, wah aku bersalah banget. Nah kita gimana ini? Gimana coba? Nilainya jelek-jelek, berapa ibumu ngerti? Ini membuat anak merasa bersalah. Nah, ketika anak merasa bersalah, maka ya, di posisi ini mereka akan memiliki penilaian jelek, malah menilai jelek diri. Aku ini paling buruk, aku ini paling orang benar, aku ini paling nakal, itu sih dihindari. Karena ketika akan mengajari itu, wah, apa namanya diskusi berdua, kalau itu jadi pintar mas, hanya kamu ini, wah, di sini seakan-akan paling jelek sekali. Murid merasa tidak berharga. Aku di mata Pak Guru jangan nono nilai aku salah. Kelas 6 itu mulai kan? Ini kelas 6. Aku Itu. Ini kelas 6. kalau itu Karena saya nangis paling jumpa di kelas 6. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan banyak orang. Itu posisi kontrol rasa bersalah. Atau mungkin guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi. Karena kita biasanya pasti karena sih. Ayo bantu beri bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan, misalkan tumpah, udah tidak apa-apa nanti biar ibu yang bereskan. Ini akan justru berakibat negatif. Hal negatif dari posisi teman apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Wah, usaha bodoh pak guru, nggak bisa kita. Usaha ya. Yang lebih parahnya apa? Ini murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, atau murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Di sini murid tidak tergantung pada guru lain. Wah, aku karena kita memusikkan sebagai teman. Saya itu tadi sudah diajar, sudah mau bisa itu, nggak ada saya maju.
nyawar karo Pak Cok wae. Nyawar karo Pak I wae. Aduh nggih. Penulisan BT itu ya kan tidak ada yang maju. Iya. Apa? Karena kedekatan kita ke anak yang seperti teman itulah yang kemudian anak itu menilai Pak Guru ini. Yes, Pak Guru iya. Waduh. Nah itu karena kita masih kan sebagai teman. Iya. Jadi kita dalam posisi itu baik semuanya, hanya ada kurang lebih pasti ada kurang. Kita di SD ya sekali menghukum itu harus ada sebagai pembuat rasa bersalah untuk anak-anak. Sebagai teman, ya kita juga dengan anak-anak harus dekat sedekat-dekatnya karena bagaimana kita bisa mengetahui karakter anak. Berikutnya posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini atau sebagai dari luar pemantau itu seringnya akan dihubungkan dengan aturan. Pertanyaan, coba misalkan ada yang tidak menggunakan seragam lengkap. Coba ingat nggak aturannya apa? Iya Pak. Jadi tidak menyalahkan, tidak menghukum, tapi dia akan membalikan kepada aturan. Kalau tidak pakai seragam, konsekuensinya apa? Ganti pakaian Pak. Itu juga begitu. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan pada catatan data yang digunakan untuk fungsi kontrol atau perilaku seseorang. Guru yang posisi kelima adalah manajer. Ini harapannya kita semuanya ada di posisi ini sebagai mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Jadi tadi manajer itu mesti melaksanakan tahapan restitusi tadi. Kata-katanya biasanya apa yang kita yakini, kembalikan ke apa kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya dan seterusnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi justru mengembalikan murid ke dalam kelompoknya menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan dalam satu kelompok ada anak yang berbuat nakal kesalahan, dia otomatis akan merasa keluar dari kelompoknya. Nah, bagaimana caranya mengembalikan lagi? Sadar, salah, memperbaiki dan bisa berbaur lagi. Itu posisi kontrol seperti ini. Nah, sekarang berikutnya peraturan kelas dan keyakinan kelas sama dan atau tidak. Kita punya peraturan kelas, tapi juga ada yang namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas adalah seperangkat aturan yang dibuat bersama tentang biasanya perintah dan larangan. Wajib ini, dilarang ini, harus ini, itu perintah dan larangan itu peraturan. Tetapi ketika mau melaksanakan aturan itu biasanya si murid itu didasari motivasi ekstrinsi karena takut ini, karena hukumannya ini. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah motivasi dari dalam tentang nilai-nilai yang diyakini bersama, jujur. Makanya keyakinan kelas itu kan buat kelas tentang jujur, misalkan gotong royong, saling menghargai yang nilai-nilainya lebih tinggi. Nah, apa itu keyakinan kelas? Suatu yang diyakini dan disepakati bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai yang diyakini. Langkah-langkah awal untuk menerapkan budaya positif, lalu adanya pembuatan kesepakatan. Sekarang setiap kelas harus dituntut merdeka membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bukan kesepakatan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang nilai-nilai yang akan disepakati bersama.
untuk ditaati bersama. Berikutnya, langkah-langkah membuat keyakinan keras. Pertama adalah menentukan nilai-nilai kebijakan Indonesia yang akan diambil. Kelas diajak untuk berdiskusi, membahas tentang nilai-nilai itu dan kemudian merumuskan menjadi peraturan, menjadi keyakinan kelas. Hal yang diperhatikan lebih abstrak dari peraturan lebih luas, berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas selalu menggunakan kalimat dan bentuk yang positif, sedikit saja. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak, tapi sudah sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah yang diterapkan. Semua wadah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini contoh di saling menghormati, jaga kebersihan, rajin belajar, saling bergotong royong. Contoh ini di sini nggak ada kata perintah, nggak ada kata ancaman. Jadi saling menghormati, berbuat disiplin, menjaga kebersihan, itu namanya keyakinan. Tidak kemudian bagi yang tidak menghormati begini tidak, atau dilarang begini tidak. Itu yang namanya keyakinan. Nonton Bapak Ibu Guru sebelumnya. Terima kasih. Ini jempol sebagai ilustrasi. Ini dua foto yang berbeda. Ini foto asalnya di alun-alun Padu. Yang penting, ya, ketika apa? Lalu terima SK. Yang ini adalah foto di dalam kelas. Tanpa bisa untuk itu semuanya. Monggo nanti suatu saat kita belajar bersama-sama untuk lebih bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, termasuk video dan sebagainya bisa dijempol ya. Terima kasih karena jempol itu menandakan terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya yang hebat-hebat atas kerjasamanya, atas waktu luangnya. Sekali lagi saya selaku TGP sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Apa yang saya sampaikan merupakan pengetahuan baru yang juga saya terima untuk nanti bersama-sama coba kita praktekkan berbagai praktek baik, karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Setelahnya, apabila ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Ya, mana itu saja. Ya, betul ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu Guru semuanya. Namun kedepannya komunitas belajar kita bisa kita intensifkan hal-hal baik, nanti bisa berbagi dengan kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri terlebih dahulu dengan penutup. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada satu kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.